Jadi tiba-tiba hari ini di sesi 2 IHSG ngedrop gitu ya. Ngedrop dan diikuti saham-saham yang ada di IHSG juga pada longsor berjamaah tapi membal. Dan ujung-ujungnya IHSG ditutup melemah di penutupan sesi perdagangan hari ini, hari Senin 12 Januari 2026. Pertanyaannya adalah apakah penurunan IHSG atau koreksi IHSG yang tadi terjadi dan ya membal sih sampai ditutupnya agak naik dikit ya meskipun masih minus, itu adalah tanda kalau uptrendnya udahan atau malah kesempatan buat beli gitu ya. Kita akan bahas berikut saham-saham yang masih menarik untuk diperhatikan, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintar Aku Sekuritas. Jadi ya itu tadi pagi dibuka di 8991.76 lompat nih ya, buka atas kemudian naik dikit dan turun di sesi 1 penutupan masih plus dikit, tapi sesi 2 ya kempes pelan-pelan gitu, ujuk-ujuk ngedrop seperti yang dibahas kemarin-kemarin. Sebenarnya IHSG-nya itu kalau turun ke bawah 8900 dan tadi juga dibahas waktu live review market sesi 1 sebelum live trade sesi 2 dimulai ya, jam 13.15 live di IG dan Instagram. Jadi kalau misalnya pengen ikutan live-nya follow Instagram kami, ada di deskripsi di bawah linknya ya, dan Telegram Cuan Community juga ada di bawah tuh linknya. Kemudian tadi juga dibahas kalau breakdown 8900 ada peluang terkoreksi lebih dalam. Kemarin juga dibahas kalau koreksi lebih dalamnya berpeluang ngetes 8700-an. 8700-an itu 8700 kecil ya. Lo hari ini 8715.41. Jadi sekaligus ngetes area EMA 20 ini ya, EMA 20 yang masih terlihat uptrend karena nanjak ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ini adalah tanda kalau uptrendnya itu udahan? Jawabannya enggak sih, karena faktanya adalah selama dia nggak ke bawah 8525 ini adalah pullback terakhir dari uptrend yang kebentuk ya. Ini uptrendnya masih belum selesai, tapi nggak ada salahnya waspada karena jangan-jangan January efeknya udah mulai ya mereda gitu ya, karena sekarang ya udah masuk pertengahan Januari gitu kan. TP-TP dulu nggak masalah buat yang lagi ada floating profit, pasang take profitnya. Kalau masih mau hold jangan lupa pasang trailing stopnya. Stop loss juga dipasang buat yang lagi trading, lagi floating deh ya. Stop loss itu bukan berarti eh, ada di posisi minus ya, di bawah harga beli. Tapi kalau harga udah naik tinggi di atas harga beli kita bisa naikin tuh level stop lossnya. Jadi jagain posisi atau jagain ya posisi barang kita supaya kalau harga turun nyamber level stop loss, kejualnya masih dalam posisi profit. Itulah kurang lebih. Terus take profit juga perlu dipasang sih ya, buat yang trading jangka pendek terutama, biar nggak telat jualan kayak tadi tuh udah naik enak naik tiba-tiba turun dalam banget. Tuh, lumayan tuh ya, bull aja tadi sempat hampir ARB. Oke lah, sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan hari ini. Ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semua. Ada 3 yang mau saya bahas dulu. Pertama, Asri yang akhirnya naik. Ini saham nunggunya sebulan lebih sih ya. Waktu itu ada strategi yang belinya di 167 dan 161. Stop loss di bawah 156 dan target TP1 di 190. Nah, inilah pentingnya pasang pasang take profit atau automatic order atau smart order. Take profitnya itu dipasang di sini nih pentingnya. Tadi nyamber 190, bahkan sempat 194, tapi kempesnya langsung kenceng tuh ya, langsung balik arah, langsung kempes kenceng, tutup di 177 kan. Sayang tuh dari 190 tutup di 177 ya, masih cuan sih, masih cuan, tapi hilang potensial gainnya
ada yang cuannya keambil lagi sama market. Gitulah kurang lebih. Kalau masih mau hold, misal udah nyampe 190, pasang trailing stopnya atau set trailing stopnya ketika harga nyampe 189 gitu ya, atur aja kempes 3 atau maksimal 5% jualan. Itu boleh sih. Nah, itu di Pintraku Sekuritas bisa tuh atur seperti itu. Nah, kalau belum punya rekeningnya, bisa buka dari link ada di deskripsi di bawah. Itulah ya kira-kira. Buat yang belum punya barang, ini tinggal pasang trailing stop atau mau jualan sebagian dulu. Intinya sih masih happy cuan lah ini sih aslinya ya. Berikutnya BKSL nih, tadi di spill waktu market live sesi 1, belinya di 152. Kemudian sempat naik sampai ke 173 dan tutup di 164. Buat yang masih ada barang pun ini masih ada cuan, dan pasang trailing stop aja di 160 ya. Happy cuan BKSL. Kemudian Soci yang tadi pagi beli, pagi ya, kayaknya sih pagi dah. Seingat saya waktu live pagi deh ini di 640 ya, 640 645 lah, area inilah ya. Waktu tadi live pagi itu di spill. Buat yang masih minat Soci boleh dibeli. Sempat naik sampai ke 720, tutupan 705, jadi harusnya masih ada, harusnya ini berakhir dengan cuan gitu buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang. Dan dan bagi yang masih ada barang itu pasang aja trailing stopnya di sini di 670. Jadi ya kalau kejual di 670 juga masih ada cuan yang lumayan juga ya. Happy cuan Socinya. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 4. Yang pertama Bufa, strateginya itu ngantri di sini nih, 1620 dapat sih ya waktu tadi ada turbulence. Low-nya sempat sampai ke 1535 ya, dapat barang lah intinya. Selama nggak ke bawah 1475 masih aman disimpan, mudah-mudahan bisa ke atas lagi dalam waktu dekat ke depan. Pasang aja stop lossnya di 1470 ya. Next ada HMSP. Kalau yang ini buat yang pasang stop lossnya cuma di 750 ya, kena cut loss, kena stop loss. Cuman kan waktu kemarin dibahas di YouTube, kalau saya nggak salah ingat, stop loss itu kalau tutupan di bawah 755. Jadi mestinya belum kena stop loss ya. Buat yang masih ada barang, pantau besok lah ya. Next ada LAPD. Nah, yang ini ngantri di 163. Dapat barang nih, low-nya 161 hari ini. Tutup 173, ada floating profit 10 perak. Yang masih hold, nggak apa-apa disimpan dulu selama nggak ke bawah 148, masih aman lah ya. Selama tutup nggak di bawah 148 masih aman, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa ke 200. Mudah-mudahan ya lancar ke sono, nggak pakai drama. Next ada LPKR, yang ini belum dapat meskipun tadi ada turbulence, ternyata turunnya cuma sampai 94, ngantrinya 93. Ya mau cancel dulu boleh sih ya, karena udah naik sampai ke area-area target yang ada di dalam list rekomendasi, yaitu di 100-an 105 gitu. Hapus dulu aja antrian beli di 93, kita tonton besok lagi. Kalau masih minat mau ngantri 93 boleh, stop lossnya juga masih sama, tutupan di 90 atau lebih bawah gitu ya. Cuman saya pilih hapus dulu, saya pilih lihat dulu besok kayak gimana. Itulah ya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 1 2 3 4 5 6 7 yang di request. Pertama ada Seger. Seger naik sih udah nyampe 500 ya. Sayangnya kemarin tutupan itu di 456 persis. Saya ngarep tutupan minimal 458 lah. Cuman juga hari ini nungguin nongkrongin di 440 nggak disamperin. Nyamperin turun cuma 442 terus langsung ngegas lagi gitu ya. Sebenarnya tadi pagi itu waktu live pagi dibahas sih. Misalnya minat beli Seger kan tadi sempat nembus ke atas 460 ini ya. Terus misalnya ada yang minat beli, stop lossnya itu di 440. Misal ada yang beli ya happy cuan lah. Minimal sih udah kejual sih harusnya, karena di sini ada harga turun sempat nembus ke bawah pullback trend, jadi sinyal sell lah di sini, dan mudah-mudahan
daripada cuan. Kalau posisinya baru mau beli udah kurang asik harganya kalau sekarang gitu. Mudah-mudahan udah punya barang dan floating profit nggak lagi nyangkut, dan mudah-mudahan buat yang nyangkut, aduh kalau segernya aku sih ya mudah-mudahan cepet disamperin lah ya. Ini lebih enak tutup di atas 575 karena ada break structure dan lanjut uptrend. Sah lanjut uptrend itu. PG. Salah. Oke, selanjutnya ada PG nih yang di request. PG sebenarnya ini area beli sih. Tapi saya anggap udah direspon aja sih ya. 40 230 tuh area beli sebenarnya. Tuh, ini area beli sebenarnya. Dan stop lossnya itu kalau turun ke bawah 212. Ya, karena ini kalau kalau dilihat strukturnya selama nggak ke bawah 212 sih masih ke atas ya. Jadi mudah-mudahan membalik lagi nih buat yang punya barang masih mau hold stop loss pasang 210 boleh lah. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Tapi buat yang baru pengen beli, lihat besok lah ya. Ini sepertinya menarik dipantau buat bekal fast trade. Tapi saya pilih lihat besok tuh, mudah-mudahan bisa nyundul ke atas 240. Gitu kurang lebih ya. Ada setup atau enggak? Ini daily aja ya. Nah, target TP1 322 tuh kalau membalik lagi, mudah-mudahan sih. Next ada energi. Oke. Energi hari ini turun, tadi sempat turun sampai ke 1545 tuh. Tutupan 1615 ya. Tutup pas nggak lebih rendah dari lowest close yang sementara ini dibentuk ya di Januari. Tapi kalau misalnya lagi pengen beli atau baru mau beli, saya lebih pilih area 1400-an di bawah 1500 ya. Minimal 1500 lah, 1515, 1510, 1480 tuh boleh. Karena kalau dilihat strukturnya ini selama nggak ke bawah 1365 ya memang masih ada peluang ke atas. Tapi kalau belinya terlalu atas, range stop lossnya jadi lebar dan risikonya jadi gede. Gitu aja sih. Kecuali muncul pola-pola yang oke lah untuk diikutin dari harga sekarang gitu ya. Sementara kan belum nih, ya nggak ada salahnya dong nunggu 1500-an gitu ya. Next ada wifi. Si wifi ini menarik sih ya, cuman saya harap dia nggak lanjut turun tutup di bawah 3130 dah. Karena kalau ternyata sampai turun tutup di 3120 atau lebih bawah, kurang enak sih. Coba. Nah, ini sebenarnya strukturnya oke ya, uptrend. Nah, kalau kita lihat kita pakai struktur yang lebih gede aja, yang struktur eksternal aja lah. Selama nggak tutup di bawah 2770, ini uptrendnya masih belum selesai nih. Jadi buat yang lagi incer wifi, nggak ada salahnya tungguin buat yang belum punya aja ya, yang belum punya barang, nunggunya tuh 3120 atau 3110 gitu, dan 2930 stop lossnya kalau tutup di 2760 atau lebih bawah. Buat yang udah punya, hold dulu boleh lah ya. Stop lossnya yang nyaman sih di bawah situ, tapi buat yang udah punya barang dan belinya belum lama belakangan ini, pasti voting minus nih lumayan. Jadi ya bolehlah pasang stop loss atau pantau kalau tutup di bawah 3130, yaitu tutupannya ya, tutup di bawah itu exit dulu, nonton dulu nih, antri di 3000 pas atau 2930 baru pasang stop loss atau stop lossnya kalau tutup di bawah 2770. Target TP1 masih di 3880. Mudah-mudahan sih membal dalam waktu dekat ke depan ya. Kalau membal sih oke nih. Ya karena ada hidden bullish convergence, ada peluang nyamperin 4200 atau bahkan 4400 lagi. Tapi ya
belum ada tanda bullish reversal yang oke. Sebenarnya ini sinyal bullish reversal sih, tanggal 23, ya itu tadi lah. Berarti kalau udah ada yang punya barang, stop lossnya 3120 ya. Mudah-mudahan nggak di breakdown lah itu 3130 nya. Tower ya yang berikutnya, si tower zoom out dikit lah. Nah kalau di zoom out dikit kelihatan dia lagi ngapain tuh. Kalau kita ambil begini, ada di area beli tapi range-nya lebar sekali ya. Dan misal view-nya kita persempit dari Oktober 2025 sampai sekarang cenderung uptrend. Tapi ya hati-hati, berarti kalau kita view-nya persempit segini batasnya 520 tuh. Kalau ke 520 lagi nggak enak itu sih. Naiknya ya selama Oktober sampai sekarang tuh momentum naiknya nggak kuat. Jadi saya nggak terlalu minat ini kalau misalnya belum ada barang dan pengen beli P1 sih, saya belum terlalu minat ya, opini pribadi gitu. Cuman misalnya ada barang bolehlah jagain di 520 stop loss itu misalnya gitu ya. Berikutnya ada Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri ini nih turun ke bawah 4790, ada kemungkinan atau ada peluang turun lebih dalam. Coba tungguin di sekitar 4590 4470 lantar. Kalau misalnya belum ada atau nggak ada tanda bullish reversal di sini, ini sih area yang menarik untuk ditungguin sinyal reboundnya di sini. Nah, hijau-hijau ini. Nah, di situ ini area hijau-hijau ini area yang menarik nih. Cuman nggak ada jaminan langsung membal gitu ya. Candle hari ini sih indecision. Dan ketika besok nembus ke atas 4850 misalnya pengen beli, nah itu boleh. Gitu aja kali. Nah, baru stop lossnya di 4710 atau 4700 gitu ya. Intraday-nya sepertinya ada sesuatu. Nah, ya ini ada bullish divergence di intraday. 4850 itu neckline-nya lah kira-kira gitu. Ya. Kemudian apalagi nih? Boat. Kok Boat. Ini sebenarnya area beli sih Boat ya. Dan masih uptrend. Oke, masih uptrend selama dia nggak ke bawah 186. Masih oke lah di arahnya masih ke atas. Dan nah, ini udah nyampe area beli. Tapi stop lossnya jauh. Gitu aja sih. Stop lossnya jauh itu doang. Buat yang pengen beli, saya lebih pilih kalau misalnya ada di posisi yang pengen beli Boat, saya lebih pilih cari setup di intraday-nya dulu untuk memperkecil atau mempersempit resiko, cari pola-pola bullish reversal untuk memperbesar win rate dan memperkecil resiko. Tapi kalau minat banget beli atau udah punya barang malah, ya selama nggak ke bawah 186 sih ini masih aman ya. Atau setidaknya jagain 214, kalau nggak di breakdown ya masih aman. Tapi kalau ternyata tutup di 212, di bawah 214, pokoknya turun dan tutup di bawah 214, mulai nggak enak tuh. Pertimbangan exit entah itu sebagian atau berapa dulu, sepertinya boleh gitu ya. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa. Hari Selasa tanggal 13 Januari 2026. Ada 4 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama IATA nih. IATA hari ini melemah memang, melemah 5,8% malah. Dan kalau trennya sih masih uptrend, struktur masih oke. Bahkan di struktur internal pun selama nggak ke bawah 131 ini masih arahnya ke atas. Tapi karena sampai penutupan hari ini masih melemah dan masih ada peluang untuk lanjut terkoreksi,
Jadi buat yang minat beli IATA, ngantri coba 147 ya, minimal 147 lah. Bawahnya lagi kalau bisa dapat ya nggak apa-apa 142 tuh. Stop lossnya di 130 ya, karena kalau turun ke bawah 131 berarti pullback terakhirnya ditembus, ada peluang terkoreksi lebih dalam untuk retracement dimulai. Targetnya 198 200 setidaknya di area 170-an dulu ya itu. Tapi ini gini sih, ketika IATA dalam waktu dekat ini beneran lanjut turun, maka mostly ini akan kebentuk hidden bullish divergence antara harga dan osilator, antara harga dan momentum indikatornya yaitu RSI. Dan ketika beneran terbentuk hidden bullish divergence, kemudian muncul sinyal bullish reversal, maka peluang untuk nembus ke atas 198 jadi makin gede meskipun cuma nyolek 200 ya. Itu ceritanya. Maka ya targetnya mau incar 198 atau 200 nggak apa-apa sebenarnya sih. Ya kalau mau langsung antri di 147 atau 142 itu tadi ya. Stop loss di bawah 131 karena agak lebar range-nya, jadi diatur size-nya supaya kalau misalnya apes kena stop loss hilang duitnya nggak terlalu gede. Kemudian saham yang kedua ada Crush. Si Crush outside bar pattern candle-nya dan ya melemah 3,7%. Karena kemarin sempat ada step up dan masih uptrend. Selama nggak turun dan tutup di bawah 322 ini masih oke juga ya. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli Crush, ngantri 350 coba. Aturan sih hari ini belinya. Cuman buat yang belum punya aja ini ya, ngantri 350 lagi, kali-kali masih dikasih. Buat yang udah punya barang mah simpen aja nggak apa-apa. Stop loss kalau turun dan tutup di 320 atau lebih bawah, dan target TP1 masih di 416 ya. Karena ini ya masih uptrend, kemudian terkoreksi, ada setup bisa dimanfaatkan. Next ada MDKA. MDKA sih seru ya. Di sini ada setup, target full cycle masih di atas di 3190 dan hari ini MDKA berhasil naik tutup di atas 2820. Ini ada break structure dan ya sah lanjut uptrend itulah. Kemudian kalau kita lihat strukturnya selama nggak ke bawah 2530 berarti arahnya masih ke atas. Dan ini 2700-an tuh area beli. Jadi buat yang masih minat atau masih penasaran dengan MDKA, misal udah jualan terus udah hilang barang terus pengen buyback gitu ya, ngantri aja di 2710 atau 2700 nggak apa-apa. Stop loss ya di 2520 ya, atau sedikit lebih bawah kalau mau kasih toleransi boleh. Target kita incer target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk di bulan Juli tahun lalu, yaitu di harga 3190. Mudah-mudahan sih bisa kesana dengan lancar ya. Next ada Pegeo. Si Pegeo sebenarnya pernah masuk dalam list rekomendasi beberapa hari yang lalu ya. Dan low hari ini 1145, belum jemput order beli di 1140 nih. Jadi ya buat yang masih penasaran sama Pegeo, ngantri 1140 boleh lah, mudah-mudahan dijemput ya. 1140 ngantrinya. Stop lossnya itu kalau turun dan tutupnya di 1075 atau lebih bawah. Jadi kalau cuma turun ke 1075 atau bahkan 1070 atau bahkan lebih bawah, terus tutupan naik lagi 1080 ke atas, 1090, 1085, 1090 atau lebih atas, hold dulu nggak masalah ya. Target TP1 ada di 1275 dan mostly kalau misalnya nyamperin 1275 mudah-mudahan juga tutupan di atas 1200-an ya. Ini berarti ada inverse head and shoulder kan, dan cukup besar peluangnya untuk lanjut ke 1390-an atau bahkan 1400. Itulah kira-kira ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai smart order atau automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.